Di episode 15 kemarin terlihat Han Soo-jun memeluk Ju-kyung di depan Lee Soo-ho. Berlanjut ke episode 16, ternyata Ju-kyung melepaskan pelukan Soo-jun. Namun saat Ju-kyung melepaskan pelukan Soo-jun, Lee Soo-ho terlihat sudah pergi. Ju-kyung meminta maaf kepada Soo-jun. Namun saat Ju-kyung ingin menjelaskan apa yang akan dikatakan kepada Soo-jun, Soo-jun meminta Ju-kyung menghentikan perkataannya dan menyuruh Ju-kyung segera pergi pulang ke rumah. Setelah itu Soo-jun pergi menemui Lee Soo-ho dan minum bersama dengan Soo-ho. Di sana mereka terlihat berbincang-bincang dan Soo-jun memastikan bahwa Soo-ho masih mempunyai rasa terhadap Ju-kyung. Di sisi lain ada Ju-kyung yang terlihat gelisah memikirkan perasaannya dan memikirkan bagaimana ia mengatakan perasaan dia sebenarnya kepada Soo-jun. Setelah pulang ke rumah, terlihat Soo-ho sangat sedih dan kesal. Mungkin Soo-jun memanas-manasinya saat berbincang tadi guys. Terlihat di wajah gantengnya perasaan kesal, takut, cemas, dan lain sebagainya. Beralih ke Han Soo-jun pun terlihat sangat sedih, terlihat berpikir sangat keras. Apakah Han Soo-jun sudah mengetahui bahwa Ju-kyung akan menolaknya? Kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh Han Soo-jun? Sampai membuat dirinya terlihat pusing kebingungan seperti itu. Keesokan harinya terlihat Ju-kyung sedang bersama dengan ayahnya. Ayahnya sedang merapikan bunga-bunga pemberian dari Soo-jun. Dan ayahnya berkata kepada Ju-kyung, bunga ini tidak akan mekar dengan indahnya tanpa adanya cinta. Akhirnya itu membuat Ju-kyung tersadar dan ia pun langsung bergegas untuk menemui Soo-jun. Kemudian Han Soo-jun pun datang dan saat Ju-kyung ingin berkata apa yang ingin disampaikannya kepada Soo-jun, Soo-jun pun menghentikannya dengan alasan ia tidak ada waktu untuk mendengarkan Ju-kyung berbicara. Sebagai gantinya, ia memeluk Ju-kyung dan mengatakan bahwa nanti malam dia juga tidak bisa berkencan dengan Ju-kyung karena sedang sibuk latihan. Kemudian Soo-jun memberitahu Ju-kyung bahwa Lee Soo-ho akan pergi ke Amerika lagi nanti malam. Kemudian menyuruh Ju-kyung pergi menemui Soo-ho. Kemudian Han Soo-jun pergi meninggalkan Ju-kyung, namun terlihat wajahnya begitu sangat sedih. Tidak seperti biasanya, saat kembali ia tidak menaiki lift, melainkan menaiki tangga. Dan saat di tengah tangga, dia terlihat duduk dan menangis tersendu-sendu. Wah, kira-kira ada apa ya? Apakah pelukan itu merupakan pelukan terakhir Ju-kyung kepada Soo-jun? Wah, masih belum kelihatan nih guys. Beralih ke skin Ju-kyung. Setelah Soo-jun memberitahu bahwa Soo-ho akan kembali ke Amerika, Ju-kyung pun langsung berlari ke rumah Soo-jun. Salah, ke rumah Soo-ho maksudnya. Dan terlihat Soo-ho membersihkan pakaian-pakaiannya dari dalam koper. Apakah dia benar-benar akan kembali ke Amerika? Kemudian saat Ju-kyung sudah sampai di rumah Soo-ho, digedor-gedor pintunya kan guys. Namun tidak ada jawaban dari Soo-ho. Akhirnya Ju-kyung menangis dan mengatakan semua perasaannya di depan rumah Soo-ho. Namun beberapa saat kemudian terlihat pintu terbuka. Ternyata Soo-ho yang membukakan pintunya. Setelah itu dengan cepat Ju-kyung langsung memeluk Soo-ho dan mengatakan bahwa Soo-ho tidak boleh pergi lagi. Dia tidak boleh pergi ke Amerika lagi dan meninggalkan Ju-kyung lagi. Namun Soo-ho malah terlihat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Amerika. Ju-kyung yang merasa malu akhirnya berlari ingin pulang ke rumah. Namun dihentikan oleh Soo-ho dan akhirnya Soo-ho pun mengantar Ju-kyung pulang ke rumah naik mobil. Di dalam mobil Ju-kyung mengatakan perasaan yang dipendam Ju-kyung selama Soo-ho ada di Amerika. Begitupun juga sebaliknya, Soo-ho mengatakan alasan ia memutuskan Ju-kyung dan akhirnya ia pun berbaikan. Beralih skin ke Soo-jun, ternyata Soo-jun sudah melepaskan Ju-kyung kepada Soo-ho. Mengetahui bahwa mereka masih saling mencintai, akhirnya Soo-jun mengalah. Selain itu juga Soo-jun merasa bahwa di hati Ju-kyung tidak ada ruang untuk Soo-jun. Akhirnya Soo-jun pun balik kanan wae nih guys. Keesokan harinya Ju-kyung menemui Soo-jun dan berbincang-bincang bersama. Di sana terlihat Ju-kyung ingin meminta maaf kepada Soo-jun karena tidak bisa menerima perasaan Soo-jun nih guys. Namun Soo-jun malah menyikapinya dengan bercanda guys dan mengatakan bahwa Soo-jun mengetahui bahwa Ju-kyung akan menolaknya dan berkata bahwa dia tidak apa-apa karena sebentar lagi juga Soo-jun juga akan debut guys. Setelah itu setiap pagi dan setiap sebulan terakhir ini si Soo-ho datang ke rumah Ju-kyung untuk makan bersama dan sarapan bersama. Pokoknya bersama kemana-mana nih guys. Mereka tidak bersama hanya saat Ju-kyung bekerja. Saat bekerja, si Ju-kyung pun masih mendapatkan masa-masa sulit guys. Karena atasannya yang bernama Chen tersebut masih sering mengganggu Ju-kyung. Bahkan menyuruh Ju-kyung melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Akhirnya karena geram, Ju-kyung pun membentak-bentak Chen dan memarahinya. Saat Ju-kyung kembali diserang oleh pengawal pribadi Chen, ia pun diselamatkan oleh Han Soo-jin.
Han Sujin pun menendang wajah dari pria tersebut. Kemudian, Sujin dan Jukyung pun berbincang-bincang bersama. Di sana Sujin menjelaskan bahwa selama ini ternyata dia pergi ke Haiti, yaitu di luar negeri guys. Dan setelah sekian lama akhirnya dia bisa meminta maaf kepada Jukyung secara langsung nih guys. Dan akhirnya mereka berdua berbaikan nih guys. Di sisi lain terlihat Suho briefing dengan kakaknya Jukyung guys. Ternyata kakaknya Jukyung menawari untuk menerbitkan lagunya bersama Suyong dan dinyanyikan oleh Sujun. Dan Suho pun menerima tawaran tersebut. Akhirnya dia berusaha keras untuk belajar tentang lagu. Beralih skin, ternyata setelah perbuatannya kepada Chen tadi, Jukyung tidak dipecat guys. Dan malah diberi pujian oleh Selena, direktur tempat Jukyung bekerja. Dan ia juga diperbolehkan mengikuti lomba oleh Selena. Akhirnya karena diperbolehkan mengikuti lomba, ia pun berusaha sekeras mungkin dibantu dengan Suho. Beralih skin ke Sujun yang sedang melakukan pemotretan bandnya. Terlihat dia sangat keren sekali nih guys. Malam harinya saat Suho keluar dengan temannya, ia ternyata mabuk berat nih guys. Dan akhirnya Jukyung pun menolongnya dan membawa dia pulang ke rumah. Dan malam itu Jukyung pun menginap di rumah Suho guys. Dan pagi harinya Suho memasakkan sesuatu untuk Jukyung. Di sana ada adegan romantis guys. Saat rambut Jukyung terurai-berai, Suho memberikan ikat rambut Jukyung yang dulu pernah terbawa oleh Suho kepadanya dan mengikat rambut Jukyung guys. Romantis banget pokoknya. Kemudian siang harinya Suho menemani Sujun sedang rekaman guys. Setelah itu kakaknya Jukyung cepat-cepat pulang karena keesokan harinya kakaknya Jukyung menikah dengan guru Jukyung. Dan yang mendandani kakaknya Jukyung adalah Jukyung sendiri. Terlihat kakaknya Jukyung menjadi sangat anggun dan cantik. Di hari pernikahan kakaknya Jukyung, Sujin pun datang guys. Di sana dia datang sendiri menghampiri Sua bersama pasangannya dan Suho dan Jukyung. Di sana terlihat Sua berbicara pada Sujin dan Sujin pun meminta maaf kepada semuanya. Akhirnya Sua dan Sujin pun juga berbaikan nih guys. Ada kejadian lucu saat pesta berlangsung guys. Saat kakaknya Jukyung memakai cincin dari tunangannya, cincinnya tidak muat guys. Karena berusaha untuk melepaskannya dengan paksa, akhirnya cincinnya pun terjatuh dan diambil oleh kakaknya Jukyung. Namun saat mengambil, kepalanya malah terjepit di meja. Dan akhirnya pada saat pesta berlangsung, kakaknya Jukyung harus tampil dengan membawa kaki meja seperti itu guys. Benar-benar lucu pokoknya. Setelah mereka berdua sah, pesta pun pecah. Terlihat pestanya sangat seru dan semuanya bersenang-senang. Tidak ada yang bersedih dalam adegan ini guys. Keesokan harinya Jukyung bekerja seperti biasanya. Dan di sana dia bertemu dengan Sujun. Ternyata Jukyung lah yang menjadi make up dari Sujun. Jukyung pun mendandani Sujun dengan sepenuh hati. Karena setelah ini Sujun akan tampil dengan kece guys. Setelah selesai, Han Sujun pun tampil di panggung gembira guys. Suho dan Jukyung pun melihat konser pertama Sujun bersama-sama. Lagunya sangat indah dan konsernya pecah guys. Dan Sujun pun berhasil memikat hati penonton-penontonnya. Keesokan harinya ada skin Suho dan Jukyung membaca komik bersama di komik pangeran. Selain bermesra-mesraan, di sana mereka juga flashback akan kenangan-kenangan masa kecilnya. Setelah ada adegan kissing, cerita True Beauty pun tamat guys. Wah, keren banget deh pokoknya. Ini dia akhir dari cerita True Beauty. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.